1 juta orang menjadi korban pertempuran paling ikonik di Tensura. Salah satu pertempuran yang pada akhirnya memperlihatkan kepada kita mengenai betapa menakutkannya Federasi Jura Tempest sebagai sebuah negara tentu saja adalah pertempuran ronde pertama antara Federasi Jura Tempest dengan Kekaisaran Timur yang berakhir dengan hasil yang tidak terduga. 1 juta pasukan elit dari Kekaisaran Timur berhasil dihabisi dalam peperangan tersebut. Sementara dari pihak Tempest tidak ada satupun korban. 1 juta versus 0 loh. Gimana nggak ekstrim coba? Akibat dari pertempuran ini, negara bersenjata Dwargon dan negara sihir Sarion langsung gemetaran mendengarkan berita. Dan mereka pun lalu mengevaluasi kembali kerjasama mereka dengan Rimuru. Negara-negara lain, terutama negara manusia dan negara yang didiami oleh para raja iblis lainnya, langsung menyadari betapa kuatnya negara Tempest dan tidak lagi meremehkan Tempest. Selain itu, aftermath dari pertempuran ini pada dasarnya membuat Rimuru mampu mengevolusikan 12 bawahan terkuatnya yang nantinya kemudian dikenal sebagai 12 Chaos Guardian Lord yang keberadaannya ditakuti oleh negara sekelilingnya. Oke deh ya, tanpa babi bu lagi, mari langsung aja ke inti video ini, yaitu jalan pertempuran Labirin Tempest dari awal hingga akhir. Kekuatan pihak Kekaisaran. Dalam invasi gelombang pertama Kekaisaran, pada dasarnya Komandan Kalgurio, pemimpin Armored Division yang memimpin 1 juta pasukan Kekaisaran Timur, membagi tentara pasukannya menjadi 2 sektor utama, yaitu sektor udara dan sektor darat dalam invasi menuju negara Federasi Tempest. Terlepas kalau tentaranya memiliki angkatan laut, Admiral Kalgurio merasa kalau resiko invasi dari laut tidak sepadan dikarenakan banyak sekali makhluk-makhluk kuat setara kelas A di sana dan dia tidak berusaha memilih jalur tersebut. Untuk jalur udara, dia menggunakan pesawat-pesawat yang merupakan kebanggaan Kekaisaran dan dipimpin langsung oleh ajudannya Mayor Jenderal Faraga. Dan untuk sektor darat, dia menggunakan divisi Magic Chariot yang pada dasarnya divisi pasukan tank sihir dan dipimpin oleh Letnan Jenderal Geist. Walaupun dia sendirilah yang pada dasarnya memimpin sektor utama ini, Komandan Kalgurio lebih memilih untuk memfokuskan dirinya pada Labirin Tempest. Kalgurio lalu memfokuskan 700.000 pasukannya untuk menjarah barang-barang berharga dan kristal sihir di tempat tersebut. Dengan kata lain, pasukan tank sebenarnya hanya pengalihan saja, sementara Kalgurio melakukan tujuan aslinya, yaitu menyerbu Labirin. Dan ini sebenarnya adalah jebakan Rimuru yang dia rancang bersama dengan Yuki dan Gadra. Dan pada akhirnya Kalgurio terpancing. Dia tidak menyadari bahaya apa yang ada di dalam Labirin. Walaupun begitu, Kalgurio tetap berada di luar mengomandoi dan tidak ikut masuk ke dalam Labirin. Dalam upayanya untuk menaklukkan Labirin, dia pada dasarnya menggunakan taktik membanjiri Labirin dengan orang sebanyak-banyaknya, mengingat personil yang digunakan pada pertempuran Labirin adalah 700.000 orang dan neraka hidup bagi tentara Kekaisaran pun dimulai. Kekuatan pihak Tempest. Sebelum pertempuran Labirin terjadi, pihak Tempest terlebih dahulu mengumpulkan personil yang akan menghadapi para pasukan Kekaisaran Timur di aula. Pertempuran kali ini pada dasarnya dipimpin langsung oleh Beretta selaku ajudan dari Ramirez dan koordinator Labirin. Di keempat sudut aula masing-masing berdiri para Dragon King, yaitu Raja Naga Api, Raja Naga Es dan Salju, Raja Naga Pemecah Bumi, dan Raja Naga Topan. Di tengah aula, para bos lantai duduk di meja berwarna hitam. Di antara mereka yang duduk adalah bos lantai 90 monster 9 ekor Kumara, bos lantai 80 Sang Kaisar Serangga Zegion, pelindung domain lantai 79 Apito Sang Ratu Serangga, bos lantai 70 Sang Raja Keabadian Adalman, dan pelindung garda depannya Albert yang juga bos lantai 70 Sang Paladin Kematian. Mereka semua ini dikenal sebagai Ten Lord of Labyrinth.
Selain mereka, ada 3 orang individu lainnya yang kelihatan datang di pertemuan secara mendadak. Mereka adalah Ghidorah yang juga teman baik dari Adalman. Lalu Gozu dan Mezu juga kelihatan. Walaupun begitu, mereka tidak mau menonjolkan diri mereka di antara para monster kuat yang ada di pertemuan ini. Terlepas kalau Beretta koordinator pertempuran labirin, dia tidak ikut duduk bersama para guardian labirin lainnya. Di antara kursi tersebut ada 2 kursi yang kosong yang tentunya adalah kursi dari para penguasa labirin. Sang raja labirin sendiri yaitu Veldora dan penciptanya Ramirez. Beretta yang berdiri langsung memberikan berita kepada mereka semua bahwa pengunjung tak diundang telah datang untuk menginvasi Tempest, dan sudah tugas mereka untuk menghadang dan menghabisi mereka semua. Dia juga mengingatkan bahwa Veldora akan datang berkunjung sebentar lagi bersama Ramirez. Tidak lama setelahnya, mereka berdua pun datang dengan wajah bahagia mereka masing-masing seperti biasanya. Mendengar kalau Ramirez dan Veldora sendiri mengatakan fakta ini, maka masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Apito telah berlatih dengan Hinata sebelumnya, sehingga dia ingin menguji kemampuannya. Selain itu, persaingannya dengan Kumara membuatnya menjadi lebih ingin mengunggulinya. Para bos lainnya pada dasarnya menganggap invasi ini sebagai kesempatan bagi mereka untuk bisa menjadi lebih dekat dengan Rimuru, dan tidak hanya itu, menantang Benimaru. Selain itu, Benimaru juga mencari pembunuh dalam selimut yang mengincar Rimuru pasca berita terbunuhnya Rimuru di timeline lain diinformasikan kepada dirinya dan kepada para punggawa Tempest. Dan ini tentunya akan menjadi tujuan utama mereka. Adalman lalu bertanya kepada Veldora apakah mereka bebas melakukan apapun kepada musuh yang memasuki labirin, dan Ramirez yang ada di sana mengangguk. Ramirez selalu mengatakan rencananya untuk membagi setiap tentara menjadi 100.000 saja untuk setiap 10 lantai, dari lantai 40 hingga lantai 90, dan para Dragon King setidaknya menghadapi masing-masing 40.000 hingga kuota tentara maksimal yang memasuki labirin adalah 540.000 orang. Minimalnya Ramirez mau kalau 350.000 orang memasuki labirin ini. Ramirez juga kemudian menekankan perubahan aturan dari aturan sebelumnya. Pertama, ruangan dengan para Dragon King akan diperluas hingga 10 kali lipat. Selain itu, untuk setiap bos akan ada kunci, sehingga untuk memasuki lantai selanjutnya mereka harus memakai kunci tersebut. Dan ruangan tidak bisa didobrak kecuali dengan mengalahkan Veldora. Dengan kata lain, mekanisme pintu untuk memasuki lantai lain setiap 10 lantai ini digunakan untuk membuat mobilitas pasukan kekaisaran tersendat, dan mereka terbagi-bagi di setiap 10 lantai. Beretta lalu menambah semangat para bos labirin dengan mengatakan kalau dirinya mengundurkan diri dari jabatan sebagai koordinator labirin dan salah satu labirin lord. Dan siapapun yang berjasa di perang ini akan dijadikan labirin lord yang baru menggantikan dirinya. Dan akhirnya dia menyerahkan jabatan sementaranya pada Ghidorah yang dikenal akan keilmuannya. Hal ini tentu saja membuat para bos labirin yang bukan termasuk lord bersemangat, termasuk diantaranya Gozu dan Mezur. Ghidorah lalu menerima jabatan sementara yang diberikan oleh Beretta. Dia pun lalu diberikan julukan sebagai Magic Guide atau penunjuk sihir, dan diberikan Guardian Colossus, salah satu bos, sebagai pendampingnya di pertarungan labirin. Setelahnya, Ramirez lalu menugaskan Gozul dan Mezul di lantai 30, dan mereka bertugas untuk memanggil para monster yang telah dipakaikan gelang, sehingga mereka akan merepotkan para pasukan yang datang. Sementara di sisi lain, Gozul dan Mezul akan menghancurkan para pasukan yang berhasil lolos dari para monster panggilan tersebut. Zegion yang mendengar kalau Rimuru akan melihat pertempuran mereka langsung bersemangat, padahal biasanya dia diam. Dia telah berlatih dengan Veldora sehingga dia menunggu momen ini. Jalan pertempuran labirin. Kalguryo mulai menjalankan taktiknya. Untuk setiap beberapa menit sekali, beberapa kelompok menggunakan tali menuruni labirin.
Namun kemudian dia mendapatkan berita kalau susunan lantai labirin berubah setiap 24 jam. Dan ini tentunya membuat Calgurio lumayan jengkel. Dia juga mendengar kalau komunikasi terputus dengan 2000 pasukan awalnya, dan ini terus-terusan terjadi. Namun walaupun begitu, Calgurio terus melakukan looting labirin, dan mengingat dia mendapatkan ratusan senjata kelas atas dari labirin, maka dia tidak peduli dengan kabar-kabar tersebut. Dalam sehari tersebut, dia telah mengirimkan 150.000 pasukan yang berhasil dia jejalkan untuk memasuki labirin dan menginvasinya. Setelahnya, tim-tim terus dikerahkan hingga 350.000 pasukan pada akhirnya berhasil memasuki labirin. Calgurio lalu mendapatkan informasi bahwa untuk mengalahkan sang raja labirin, maka mereka harus mendapatkan 10 kunci dari para bos lantai labirin. Dan dia menyangka kalau Rimurulah identitas raja labirin tersebut. Setelahnya, Calgurio hampir putus komunikasi dengan seluruh pasukan yang ada di labirin dan tidak bisa menghubungi mereka satupun sama sekali. Pada dasarnya, telah 3 hari para pasukan memasuki labirin. Hari pertama, Calgurio memasukkan 350.000 pasukan. Hari kedua, 150.000 pasukan. Dan hari ketiga hanya 30.000 pasukan. Sehingga hanya tersisa 170.000 pasukan bersamanya. Dan komunikasi pada dasarnya tidak berjalan dengan pihak yang berhasil memasuki labirin. Bukan cuma itu, hampir tidak ada lagi yang kembali dari labirin pada hari ketiga dan setelahnya. Calgurio pun lalu menyadari kalau dia melakukan kesalahan besar. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di labirin? Mari kita lihat. Seperti yang telah direncanakan sebelumnya oleh Ramirez dan Veldora, pertempuran sesungguhnya pada dasarnya baru dimulai di lantai 41. Para pasukan kekaisaran pada dasarnya hampir tidak memiliki kesulitan berarti menaiki lantai 1 hingga lantai 40 yang pada dasarnya hanya dihuni para monster kelas C dan B yang muncul di lantai bawah. Mereka menjatuhkan kristal sihir murni kelas tinggi dan setiap peti yang mereka temukan memberikan mereka senjata kelas atas. Namun ketika para pasukan kekaisaran tiba di lantai 49, yang jadi masalah adalah mereka tidak bisa memasuki lantai atau ruangan lain kecuali melalui pintu. Mau itu dihancurkan menggunakan sihir ataupun senjata, tembok di labirin tidaklah hancur sehingga mereka terpaksa harus mencari kunci pintu tersebut. Mereka pun mencoba menjelajahi labirin untuk menemukan kunci, dan yang mereka temukan justru malah slime yang melelehkan kulit dan kaki mereka. Jebakan slime ini Rimuru pasang di lantai 49. Setiap senjata, armor, dan bahkan anggota tubuh mereka sendiri meleleh akibat para slime dan terbukti sangat efektif untuk melawan tentara kekaisaran. Setiap regu yang datang belakangan akan menolong, namun hal ini terbukti menyita waktu yang sangat banyak. Slime yang ada di tempat ini sangatlah besar dan banyak, dan untuk membunuh mereka membutuhkan banyak sekali waktu dan sumber daya. Tidak hanya mereka bertambah banyak dengan cepat, namun juga serangan setengah-setengah tidak akan membunuh para slime ini. Naik ke lantai 50, para pasukan kekaisaran langsung menemukan banyak tentara terluka bertebaran di lantai tersebut. Di lantai ini suara pertempuran terdengar jelas, jalan dibuat sesempit mungkin dan monster melata memangsa para tentara kekaisaran satu persatu. Tempat ini adalah tempat di mana Tempest Serpent berada. Monster dengan kekuatan bencana Amin. Monster ini memiliki kulit yang keras sehingga sihir biasa dan pistol tidak mampu melukainya. Mereka menggunakan heavy magic cannon untuk membunuh Tempest Serpent. Namun setiap kali meriam digunakan, monster ular tersebut akan muncul lagi dan menyerang mereka. Mereka mungkin tidak tahu kalau ikatan mirip gelang yang ada di leher ular tersebut adalah gelang Ramirez, yang pada dasarnya membuat monster tersebut melakukan respawn berulang kali di dalam labirin. Pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan monster ini secara permanen dengan segala daya dan upaya mereka. Selanjutnya mereka lalu naik ke lantai 51. Lantai ini pada dasarnya adalah area luas dengan jebakan di mana-mana. Ada berbagai macam gas beracun yang pada dasarnya mampu melelehkan kulit. Ada juga racun yang tidak beraroma sehingga tidak terdeteksi sama sekali.
Racun tidak beraroma ini bahkan bisa melukai mata dan juga tenggorokan. Pada lantai ini, mereka mesti menghadapi para monster boneka mekanik yang menggunakan Magicule sebagai bahan bakar mereka. Monster yang tidak biasa ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meregenerasi diri mereka sendiri, sehingga monster ini sangat merepotkan bagi para tentara kekaisaran. Apabila mereka berhasil naik ke lantai 60, maka Ghidorah dan Demon Colossus yang memiliki tubuh Magisteel akan menghadang mereka. Demon Colossus ini tidak mempan akan serangan fisik dan serangan sihir, dan pada dasarnya akan dipentalkan oleh barir yang melindunginya. Colossus ini pada dasarnya memiliki kemampuan magic jamming sehingga sihir tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Para petarung kelas A kekaisaran bahkan kesulitan untuk melawan bos ini. Sedangkan di lantai 55, monster slime merah, pendekar pedang tengkorak emas, monster hantu kematian, dan monster berbaju zirah berat akan menghadang para pasukan. Beberapa pasukan kekaisaran berhasil dihancurkan oleh monster-monster tidak biasa ini. Adalman versus pasukan kekaisaran. Pada lantai 61 hingga lantai 70, monster didominasi oleh monster berjenis undead dan juga necromancer. Di pertempuran ini, para pasukan kekaisaran bisa merasakan bau busuk dari para mayat hidup yang ada di sana. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil merangkak naik. Mereka kemudian pergi ke lantai 70 dan menemukan Raja Keabadian di tempat tersebut yang akan memberikan mimpi buruk bagi mereka. Dalam pertarungan, sang Raja Keabadian yang memperkenalkan dirinya sebagai Adalman melawan mereka. Namun ternyata Adalman ini tidak bertarung sendiri. Adalman dikawal oleh hewan peliharaannya Death Dragon yang membuat para pasukan kekaisaran tidak bisa mendekati Adalman sama sekali. Death Dragon ini benar-benar berbahaya bukan karena skill keabadian saja, tapi karena miasma beracun yang dia hasilkan. Untuk membunuh monster ini, maka jiwanya harus dibunuh, dan ini membuat para tentara kekaisaran pontang-panting karena serangan fisik tidak bekerja pada Death Dragon ini. Tidak hanya itu, semburan asam korosif dari Death Dragon membuat kulit para tentara meleleh dan kebanyakan para tentara kehilangan nyawa mereka di sini. Yang terbunuh dalam pertempuran secara otomatis akan terpengaruh miasma kematian dan pada akhirnya berubah menjadi walker alias zombie pejalan. Para tentara yang melarikan diri kemudian dihabisi oleh para necromancer pengendara kuda yang kemudian membunuh mereka satu persatu. 10.000 pasukan yang berhasil menaiki lantai 70 ini berhasil dihabisi hanya dalam waktu 1 jam saja. Setelahnya pasukan gelombang kedua, ketiga, dan pasukan gelombang selanjutnya kekaisaran berturut-turut melawan Adalman. Namun mereka pun berhasil terus dihabisi. Hal ini terjadi karena para pasukan necromancer dan zombie yang mereka hadapi tidak pernah mengalami kelelahan dan terus mengejar mereka tanpa henti. Ditambah dengan teman-teman mereka yang gugur yang berubah menjadi zombie, maka jumlah pun menjadi terbalik dari yang asalnya unggul menjadi berkurang satu persatu hingga pasukan undead menjadi jauh lebih besar. Setelahnya 70.000 pasukan kekaisaran pun lalu dikerahkan untuk menghadapi 40.000 tentara undead Adalman. Di antara mereka adalah para pengguna mekanisme sihir suci. Namun sebelum mereka mampu melontarkan sihir mereka, Adalman langsung menggunakan Holy Reversal dan mengganti atributnya dari yang asalnya atribut sihir menjadi atribut kesucian. Karenanya sihir suci tidak lagi mempan pada Adalman. Dan setelahnya apa yang terjadi bisa ditebak dan para tentara pun berlarian karena panik. Pasukan serangga dan hewan sihir. Di lantai selanjutnya yaitu lantai 71 hingga lantai 78, para tentara kekaisaran akan menghadapi ratusan hingga ribuan serangga. Mereka menganggap kalau para serangga ini bukanlah ancaman berarti karena walaupun mereka banyak, mereka lemah dan ini berarti kristal sihir dengan jumlah yang sangat banyak akan bisa mereka kumpulkan. Tidak hanya itu, harta karun di area ini sangat melimpah dan salah satu tentara bahkan menemukan belati kualitas tinggi dengan magisteel dan emas melapisi senjata tersebut.
Mereka pun terus berjalan hingga kemudian mereka menemukan harta karun, dan ketika mereka berjongkok, kepala mereka jatuh dari pundak mereka. Di lantai 79 ini, Apito, sang ratu serangga dan pemimpin dari para pasukan serangga berada. Legion B atau lebah Legion di lantai ini adalah lebah yang memotong kepala mereka. Lebah ini adalah monster kelas A tanpa kemampuan thought acceleration dan refleks cepat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan monster ini. Jumlah Legion B yang ada di bawah Apito adalah 1000 ekor. Ini berarti pembantaian sudah jelas akan terjadi bagi para pasukan kekaisaran, karena jarang sekali 1000 monster kelas A berkumpul dalam satu tempat sekaligus. Dan bahkan seorang Saint pun akan kesulitan menghadapi 1000 monster kelas A dalam satu kali pertarungan. Di lantai selanjutnya, yaitu lantai 81 hingga lantai 90 adalah surga dari para binatang sihir. Di lantai 81 pada dasarnya binatang sihir di atas kelas B berada di mana-mana. Namun bukan para monster tersebut yang paling berbahaya. Di lantai 82 mereka akan menghadapi monster kera cerdas yang cukup cerdas untuk berbicara menggunakan bahasa manusia. Kera ini bisa terbang dan bisa memanggil badai dan suara keras menggelegar. Kera ini dikenal sebagai siluman kera putih. Kera ini juga mampu menggunakan bela diri menggunakan tongkat dan batu, dan setiap sabetan tongkatnya mampu menghasilkan pisau angin yang berbahaya. Dia akan menyerang secara reguler dan satu persatu para pasukan gugur karena kera ini. Tim penembak Jitu Kekaisaran pada dasarnya tidak bisa menjatuhkan kera ini karena badai akan mengganggu penglihatan mereka. Kera ini pada dasarnya merepotkan karena dia hanya menyerang untuk beberapa saat, lalu kemudian mundur setelahnya dan menyerang mereka lagi setelahnya, berulang-ulang. Satu persatu dari para pasukan tersebut terbunuh akibat sang siluman kera ini. Lantai selanjutnya yaitu 83, pada dasarnya adalah lantai dengan dataran rumput terbuka. Di lantai ini bulan purnama terjadi 3 hari berturut-turut, dan setiap malam kelinci bulan akan muncul. Menggunakan kemampuan memanipulasi gravitasi, dia akan menghancurkan para pasukan dan membuat mereka terjerembab ke tanah. Dan tidak hanya itu, bahkan menjungkir balikan daratan, menghancurkan pasukan kekaisaran. Lantai 84 pada dasarnya adalah jalanan dengan lempengan-lempengan batu. Di tempat ini para pasukan kehabisan air dan mulai kehausan. Mereka pun meminum air yang ada di area tersebut, namun satu persatu teman mereka tumbang. Mereka pun menyangka kalau air tersebut beracun dan berhenti meminum air tersebut. Namun pada akhirnya kebanyakan dari mereka tetap tumbang tanpa minum sama sekali. Dan ini terjadi akibat hewan sihir di lantai tersebut adalah tikus yang membawa wabah pes alias Black Death yang membunuh mereka satu persatu. Kesalahan mereka di lantai ini adalah mereka terlalu berfokus pada monster kuat sehingga mereka mengabaikan tikus sepanjang 5 cm yang berlarian di kaki-kaki mereka. Kesalahan mereka yang lain adalah mereka tidak membawa dokter, dan healer justru tidak terlalu ampuh mengatasi penyakit, dan karenanya banyak pasukan terbunuh di lantai ini. Di lantai 85, sang raja hutan harimau berkeliaran di lantai yang ternyata memiliki habitat seperti hutan lebat tropis ini. Namun berbeda dengan harimau kebanyakan, harimau ini mampu mengendalikan petir dan pertarungan satu pihak pun terjadi di pertempuran ini. Nama sang raja hutan ini adalah Thunder Tiger. Dan selanjutnya di lantai 86 adalah lantai dengan ekologi padang pasir luas. Lantai ini akan sangat panas di siang hari, namun dingin luar biasa di malam hari. Di lantai ini tidak ada pertarungan dan pasukan istirahat dengan siklus normal. Namun disitulah jebakannya. Monster ular bersayap pterodaktil perlahan-lahan mengurangi oksigen di malam hari ketika mereka tidur, membuat mereka terbunuh di dalam tidur mereka tanpa mereka sadari sama sekali. Lantai 87 pada dasarnya pegunungan melebar dengan pemandangan yang membuat para tentara kekaisaran nyaman sekali di dalam perjalanan. Satu persatu mereka pun mengalami mimpi-mimpi yang tak pernah mereka harapkan akan terkabul dan pada akhirnya terbunuh di dalam mimpi indah tersebut.
Ini adalah kemampuan domba di lantai 87 yang mampu menghipnotis para pasukan kekaisaran. Pada lantai selanjutnya, yaitu lantai 88, burung flamingo akan keluar. Burung ini pada dasarnya hanya membakar orang yang bersikap memusuhinya, dan satu bulunya cukup untuk membakar orang tersebut hingga menjadi abu. Api yang dihasilkan oleh flamingo ini akan terus membakar para pasukan kekaisaran yang terkena dan lalu menyebar ke pasukan kekaisaran lainnya hingga menghancurkan hampir semuanya. Lalu di lantai 89 adalah lantai labirin cermin. Di lantai ini labirin tidak bisa dihancurkan, dan di lantai ini anjing cermin muncul. Anjing tersebut berada di dalam cermin, menggigit leher mereka satu persatu ketika keluar dari cermin dan lalu kembali ke dalam cermin, memperlihatkan mimpi buruk kepada para pasukan kekaisaran dikarenakan mereka tidak bisa menghancurkan cermin-cermin yang ada di sana, dan anjing tersebut terus membunuhi mereka satu persatu. Ada kalanya para pasukan kekaisaran berhasil membunuh para binatang sihir di lantai 81 hingga 89 ini. Namun dikarenakan gelang Ramirez, mereka akan muncul kembali dan menyerang mereka kembali. Para tentara yang melihat peristiwa ini tentunya turun mental akibat peristiwa ini. Berapa kali pun mereka dibunuh, mereka akan kembali, dan setiap kali itu terjadi maka masalah akan menjadi jauh lebih besar. Dan inilah cara mereka hampir dihabisi sejadi-jadinya. Dan pada hari keempat penyerbuan Kekaisaran Timur ke Labirin Tempest, jumlah penyintas pasukan kekaisaran adalah 0. Baiklah semuanya, itulah jalan pertempuran di Labirin Tempest. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertempuran para bos labirin melawan para pemimpin terkuat kekaisaran. Dengan kata lain, lanjutan dari alur pertempuran labirin, yaitu boss battle yang akan kita buat. Jadi stay tune terus di channel ini, oke? Karena video selanjutnya akan sangat menarik bagi kalian.